Mohon Pak Sandi memberikan satu elaborasi terkait dengan apa yang telah dilakukan baik pemerintah maupun ITDC untuk membangun kawasan yang sangat ramah terhadap para wisatawan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Silakan Pak Sandi. Sektor pariwisata kita dan ekonomi kreatif tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Targetnya 3,6 juta. Pergerakan wisatawan Nusantara 600 juta. Hasilnya wisatawan mancanegara tembus 5,5 juta dan pergerakan Wisnus 703 juta. Alhamdulillah. Nah ini nggak mungkin tanpa dukungan dari Tribun Lombok dan teman-teman dari NTB. Karena kita lihat bahwa Tribun Lombok ini terus menghadirkan banyak berita-berita yang positif dan berita-berita yang membangkitkan semangat kita. Dan tahun 2023 hati-hati guys, dikaldu dikali 2 target Wisman-nya menjadi 7,4 juta. Oleh karena itu butuh penerbangan langsung yang lebih banyak nih ke Bandara Internasional Lombok, di mana kita memetakan kemarin di ASEAN Tourism Forum bahwa banyak minat dari negara-negara ASEAN dan juga dari Australia untuk terbang ke Lombok, dan juga harapannya dari market-market baru ini. Wisatawan Nusantara bukan kaleng-kaleng, 1,4 miliar pergerakan wisata. Mantap ini. Ini wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan target devisa pariwisatanya hampir 6 miliar US dollar. Ya. Sementara ekspor aircraft termasuk juga tenun dari desa wisata Sade, juga dari desa wisata Sesaot, juga dari Luang Balok itu 26,5 miliar US dollar. Tapi jangan model jualannya dikejar-kejar wisatawannya guys. Jangan digetok, nanti mereka kapok. Harus dengan cara berjualan seperti Pak Zul ini loh. Kalau Dr. Zul jualan tuh luar biasa. Dia sekali dengan seperti acuh tak acuh, butuh tak butuh gitu. Dan akhirnya NTB dapat banyak sekali event-event kelas nasional dan internasional, termasuk yang bulan depan WSBK rencananya saya akan ikut hadir juga. 1.300 triliun hampir nilai tambah ekonomi kreatif kita ciptakan, dan total dari jumlah ekosistem masyarakat parekraf ini sudah mencapai 45 juta, bertumbuh lebih dari 3 juta dibandingkan target 1 juta tahun 2022. Kami terus mengandalkan pariwisata yang berbasis quality and sustainability. Ya. Tinggalnya lebih lama di Lombok, terus mungkin nyambung ke Sumbawa, di Lomboknya ke Rinjani, ke Lombok Timur, tapi juga tinggal di Gili, dan akhirnya pengeluaran kepada ekonomi lokal lebih besar, lebih tinggi. Ini harapan kita dengan konsep yang baru, yaitu pariwisata berbasis personalized, localized, customized, dan smaller in size. Kami di pemerintah meluncurkan 2 gerakan penuh totalitas. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk produk-produk aircraft kita, dan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Fokus pasar wisatawan mancanegara ini semuanya ada di Lombok nih, Australia, Singapura, dan Malaysia. Ternyata juga wisatawan India mulai tertarik ke Lombok. Ya. Nah, ini untuk NTB perlu kita garap bersama-sama. Negara-negara inilah yang menjadi top 10, dan Travel and Tourism Development Index kita tahun lalu naik 12 peringkat. Kita mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sekarang kita ada di posisi 32 dengan fokus di 5 destinasi super prioritas termasuk Mandalika dan 8 kawasan ekonomi khusus pariwisata yang tahun ini juga akan bertambah menjadi 10. NTB adalah destinasi sport event tourism unggulan kelas dunia. Ada MotoGP Mandalika, ada World Superbike, ada Shell Eco Marathon, ada juga nanti Formula Asia. Ya. Nah, dampak ekonominya kita hitung kemarin MotoGP Mandalika berapa?
5,2 triliun rupiah. Jadi kita dengan lebih pede bisa ngomong sama rekan-rekan di keuangan maupun di mitra DPR RI bahwa event ini menjadi benchmark dan bisa mendorong pengembangan bukan hanya di daerah diselenggarakannya tapi juga daerah-daerah sekitarnya. ITDC juga banyak mendorong terobosan-terobosan, tapi kita butuh pembangunan dan kemarin Dirut ITDC sudah melapor ada beberapa fasilitas akomodasi yang akan ditambah dan beberapa PR-PR lama seperti permasalahan lahan sudah mulai dilakukan terobosan oleh Pak Dr. Zul, Pak Gubernur, ada Saudara Taufan Rahmadi juga yang mendorong bagaimana menyandingkan data-data ini sehingga akan hadir tentunya keadilan dan semuanya mendapatkan haknya masing-masing. Nah, untuk pengembangan destinasi super prioritas Mandalika akan kami dorong terus dengan akselerasi pembangunan infrastruktur. Ini kita akan giatkan lagi karena kita sudah mendapat alokasi tambahan yang akan dilaksanakan oleh PUPR. Setelah itu ada optimalisasi pemanfaatan fasilitas. Untuk sirkuit ini buat kegiatan lainnya, termasuk kemarin kita melakukan wisuda pertama yang ada di sirkuit itu belum pernah terjadi. Ini wisuda Poltekpar Lombok kemarin. Dan tentunya pariwisata Mandalika ini perlu terus kita gencar promosikan dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi. 3C. 3C nggak cukup, harus ditambah 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi termasuk potensi online. Pemerintah hadir dengan semangat 3T, program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan kita masuki ekonomi baru yang serba digital. Target 2024, ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tapi kita ingin ciptakan 4,4 juta. Luar biasa ya, 4,4 juta. Ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, harus bersama-sama dengan tribunlombok.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.